Saluran tuba ada dua, kiri dan kanan, maka tubektomi ini akan dilakukan pada kedua sisi tuba tersebut. Karena bersifat permanen, ini tidak butuh alat kontrasepsi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi yang bisa dilakukan seorang wanita untuk mencegah kehamilan. Untuk melakukan tindakan tubektomi ini, kamu akan dilakukan dengan tindakan pembedahan untuk menutup tuba palopi atau saluran tuba yang menghubungkan ovarium dengan rahim, sehingga tidak akan terjadi pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Dan tentunya hal ini harus dilakukan di kamar operasi karena prosedur ini memerlukan tindakan pembiusan. Karena saluran tuba ada dua, kiri dan kanan, maka tubektomi ini akan dilakukan pada kedua sisi tuba tersebut. Dan apabila sudah terpotong, maka saluran tuba tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula. Maka prosedur tubektomi ini termasuk metode kontrasepsi yang bersifat permanen. Jadi harus benar-benar kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tubektomi. Kalau perlu, lakukanlah konseling dengan dokter agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Sehingga pada wanita atau pasangan yang masih ingin memiliki anak kembali, ini sebaiknya menggunakan prosedur alternatif pilihan alat kontrasepsi yang lain selain tindakan tubektomi. Tubektomi itu sendiri bisa dilakukan kapan saja, termasuk setelah melahirkan melalui prosedur operasi sesar. Setelah menjalani tubektomi, kamu akan merasakan beberapa keuntungan. Yang pertama, tentu saja sangat efektif. Bahkan tingkat keefektifannya bisa mencapai 99% dan hanya 1% yang mengalami kegagalan. Kemudian karena bersifat permanen, ini tidak butuh alat kontrasepsi yang lainnya. Namun kamu tetap harus menggunakan alat kontrasepsi 3 bulan pertama pemulihan pasca operasi tubektomi. Lalu tidak mempengaruhi hormonal, kamu tetap bisa dapat haid kembali, kecuali sudah memasuki masa menopause atau lagi masa menyusui secara aktif. Kamu tidak akan mengalami kenaikan berat badan seperti saat menggunakan KB suntik. Beberapa orang akan membuat aktivitas seks lebih menyenangkan karena tidak perlu panik karena lupa mengkonsumsi pil KB, menggunakan kondom, atau masa pakai IUD-nya yang sudah terlewat batas. Namun ada beberapa juga yang mengalami masalah disebabkan beberapa hal. Kamu bisa tonton penjelasannya di video ini. Namun selain keuntungan yang akan kamu dapatkan, tentu tubektomi ini juga memiliki kekurangan, di mana setelah kamu menjalani tindakan tubektomi, maka ini tidak akan mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Jadi untuk mencegah hal ini, kamu perlu melakukan aktivitas seksual yang aman dengan menggunakan kondom. Dan jika kamu hamil setelah tindakan tubektomi, maka ini akan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Kondisi kehamilan ektopik ini dapat menyebabkan tuba menjadi pecah yang akan memicu terjadinya perdarahan. Jika kamu tidak mendapatkan haid setelah tindakan tubektomi tanpa aktivitas menyusui secara aktif tentunya, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack. Dan tentu saja setelah kamu mengambil keputusan untuk dilakukannya tubektomi, maka tidak dapat mengembalikan bentuk saluran tuba seperti bentuk semula. Dan jika operasinya gagal, saluran tuba bisa menyatu kembali dan membuat kamu subur kembali. Namun kondisi ini sangat jarang terjadi. Dan tentunya setiap tindakan pembedahan
memiliki efek samping. Begitu juga dengan pembedahan pasca dilakukannya tubektomi, seperti terjadinya kerusakan pada area usus, kandung kemih, hingga pembuluh darah. Penyembuhan luka yang mungkin akan berlangsung lama, infeksi, hingga kehamilan yang tidak direncanakan. Pertimbangkanlah untuk melakukan tindakan tubektomi ini. Kita tidak tahu apa takdir yang akan terjadi di masa depan. Jika tidak dianjurkan secara medis, lebih baik gunakan alat kontrasepsi yang lain yang jika kamu ingin memiliki anak lagi masih bisa untuk dihentikan. Dan ingat, jika kamu memiliki masalah kesehatan, kamu perlu bertemu dengan dokter dan jangan membuat diagnosa sendiri. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.